Para pengawal dan anggota sekte melihat Qin Jun dan lainnya terbang. Seorang pemimpin memerintah bawahannya, hentikan dia. Mereka mengikuti perintah dan terbang mengejar tim Qin Jun. Kemudian tiba-tiba Wucang hitam muncul menghadang. Kekeke, lewati rintanganku dulu. Di sekitar ada roh jahat warna merah yang lari ketakutan dikejar api hijau. Lalu hantu putih juga menyerang musuh dengan aritnya. Kekeke, di sisi lain Qin Jun yang sedang terbang berpikir. Apa kau masih berani mengejarku? Lalu Qin Jun mengeluarkan senjatanya. Dan kemudian dia menembak para pengejar. Para pengejar mencoba membentuk barier untuk menahan serangan Qin Jun. Di sebelah Qin Jun Li Bai bersiap menyerang juga. Kumpulan sampah. Dia menggunakan serangan energi pedang kemudian ada banyak pedang menyerang musuh. Musuh mulai panik. Pedang-pedangnya datang. Kita tidak bisa menghindar. Qin Jun melihat itu berkata, Aula Pedang Dewa punya banyak tetua. Tai Bai berkata, Aula Pedang Dewa sangatlah kuat, angka muridnya sendiri telah melampaui 1 juta, dan kurang dari sepertiga pasukannya masuk ke ibu kota kekaisaran. Faktanya, berdasarkan akal sehat, sulit bagi pasukan musuh untuk membobol ibu kota kekaisaran, karena ada formasi dalam ibu kota kekaisaran, bahkan jika itu adalah negeri dongeng, sulit untuk menerobos ke dalam. Qin Jun berpikir, dengan begini, mungkin sulit untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Aku tak peduli, aku akan membunuh Luo Huang dulu. Ah benar. Bagaimana dengan Wei Xingdok? Tai Bai menjawab, saya memintanya untuk menyusup ke puncak Huanggong diam-diam, dan mencari kolam Yulei. Qin Jun bertanya, kenapa kolam Yulei sangat penting? Tai Bai tersenyum, teknik guntur bisa mengubah orang, terutama pendeta yang melatih tubuh mereka. Karena Yang Mulia telah tiba, Nanzuo Huangdu pasti tidak melewatkannya dan kami akan melindungi Anda sepanjang waktu. Terlihat ada sesuatu ledakan menabrak bukit. Qin Jun dan lainnya melihat itu. Pertarungan telah mencapai akhir. Kaisar sudah ditangkap Wu Jing dengan mencekik lehernya. Dari belakang Qin Jun berkata, Wu Jing, bawa dia ke sini, aku akan membunuhnya sendiri. Kemudian Wu Jing membawa Kaisar ke depan Qin Jun. Yang Mulia. Qin Jun mengeluarkan tombaknya. Luo Huang, kaulah yang bersalah atas semua ini. Kaisar berteriak, hentikan. Qin Jun berpikir, menghindar pada momen genting untuk menghentikanku. Tidak mungkin. Qin Jun menusukkan tombaknya di perut Kaisar. Kaisar berteriak kesakitan. Ah, Qin Jun, kau harus mati. Dari belakang Qin Jun ada yang bilang, sombong, mencari mati. Sebuah tangan raksasa mengarah ke arah Qin Jun dan lainnya. Wu Jing melihat itu, kemudian maju berhadapan langsung. Energi biru Wu Jing dan energi kuning tangan raksasa berbenturan. Sesosok laki-laki tua muncul. Itu adalah raja pertama Nanzuo. Bei Gongzu, melihat serangannya bisa dihancurkan bilang. Tai Bai terkejut. Raja Nanzuo sebelumnya, Bei Gongzu, masih hidup. Bei Gongzu bertanya siapa kau? Wu Jing menjawab, aku Wu Jing. Mereka berdua lalu mulai berduel 1 lawan 1 di udara. Dua energi mereka terus bertabrakan di udara, energi merah putih hitam bercampur dalam serangan mereka. Di sisi lain Kaisar memegang ujung tombak berkata, Qin Jun, aku mau kau mati. Kaisar mengeluarkan aura naganya saat memegang ujung tombak. Tai Bai dan Daji khawatir. Yang Mulia, Qin Jun bilang, tunggu. Aura naga memancar ke arah Qin Jun. Ding, Ki naga terdeteksi, memulai penyerapan. Yang terjadi energi naga Kaisar untuk menyerang Qin Jun malah diserap oleh Qin Jun. Kaisar berubah jadi keriput. Mengapa? Kau, setelah semua, Ding, menerima 1.920.000 poin experience dari membunuh ahli alam surga tingkat pertama. Ding, selamat kepada host dalam menembus alam manusia. Ding, selamat kepada host dalam menembus alam manusia tingkat ketiga. Ding, karena host telah membunuh raja untuk pertama kali, host akan dihadiahi kesempatan untuk memanggil pasukan iblis. Ding, memicu misi utama, 100 raja. Rincian misi, bunuh 100 raja, paling tidak raja suatu kerajaan. Setelah tugas selesai, level host akan dinaikkan 4 level, dan pada saat yang sama, Anda akan mendapat kesempatan untuk memanggil The Punch Demon,
kesempatan untuk menarik lotre acak, kesempatan untuk meneruskan skill, dan kesempatan untuk memanggil pasukan iblis. Qin Jun melihat hadiah itu jadi tercengang. Dengan semangat berpikir, "Wah, aku mendapat jackpot." Daji menghampiri Qin Jun. "Yang mulia, ada apa dengan Anda?" Qin Jun menoleh, "Tidak apa, aku hanya menembus lagi." Tai Bai terkejut. "Yang mulia, Anda benar-benar menembus alam perubahan manusia tingkat ketiga." Qin Jun tertawa pede. "Karena teknik ini, Lo Huang ingin melawanku, tapi aku malah menyerap kinaganya," Tai Bai berkata. "Saya paham, pertarungan belum berakhir. Duel sengit Wu Jing dan Bei Gongzu belum kelar." Qin Jun berpikir, Sa Wu Jing adalah makhluk super pada alam keabadian level 9, tapi Bei Gongzu bisa melawannya dengan kedudukan setara dengan skillnya yang luar biasa. Tai Bai berkata, "Kultivasi orang ini mirip dengan saya, dan pengalaman bertarung serta skillnya sangatlah kuat. Sayangnya, dia melawan Sa Wu Jing, dan tampaknya ia akan segera kalah." Bei Gongzu terkena serangan di perutnya lalu memuntahkan darah. Dia berpikir, "Aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus kabur dulu dan memanggil bala bantuan. Kalau tidak, Nanzuo akan dalam bahaya." Lalu Bei Gongzu menggunakan jurusnya berwarna merah, perlahan dia menghilang. Wu Jing yang serangannya sudah mengenai aura merahnya tetapi musuh sudah kabur menghilang duluan. Qin Jun terkejut. Dia membiarkannya kabur. Wu Jing turun menghampiri Qin Jun. "Yang mulia, orang itu entah bagaimana mendapat Space Scroll, dan menggunakannya untuk kabur." Qin Jun bilang, "Lupakan, biarkan dia lari, tidak apa-apa. Luo Huang sudah mati dan Bei Gongzu dalam pelarian. Tidak ada orang di dinasti Nanzu yang bisa menghentikanku sekarang." Kemudian anjingnya datang memberi laporan. "Yang mulia, saya menemukan kolam Yulei." Qin Jun memanggil Yuanba. "Li Yuanba, kesinilah." Yuanba terbang menghampiri Qin Jun dengan sayap emasnya. Setelah mendarat di hadapan Qin Jun, dia bertanya, "Yang mulia, apa Anda tidak apa-apa?" Qin Jun menanggapi, "Aku baik-baik saja, ayo pergi melihat kolam Yulei." Kemudian mereka bersama terbang pergi ke arah kolam Yulei. Orang yang berada di sana berkomentar, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Mereka melihat kolam Yulei sekarang. "Apa yang bisa kita lakukan?" Bahkan Raja Luo dan Bei Gongzu bukan tandingannya, siapapun yang jadi lawannya hanya akan mati. "Hah, apa ini? Apa kita akan membiarkannya menginjak dinasti Nanzu kita begini saja? Kenapa tidak kau lakukan sekarang?" Kita bicara secara sarkas. Naga jahat mengamati mereka bergumam. "Sepertinya masalah ini harus dilaporkan ke Master. Aku harus meminta Master mengambil tindakan untuk membunuh Qin Jun itu." Berpindah di tempat Qin Jun berada. Kolam Yulei ada di dalam gua ini. "Ayo masuk dan lihat." Kemudian mereka sudah sampai di dalam. "Inikah kolam Yulei?" Tai Bai berkata, "Benar, Yang Mulia, cepatlah turun." Qin Jun berkata, "Apakah aku tidak akan mati?" Kolam petir ini terlihat lebih menakutkan daripada Heavenly Tribulation. Dijelaskan Heavenly Tribulation adalah kesengsaraan surgawi. Daji berkata, "Yang Mulia, Anda harus menanggung kesulitan untuk menjadi seorang master." Kemudian Qin Jun langsung melompat terbang ke kolam. "Bajingan, semangat, jangan jadi pengecut di hadapan wanita." Setelah Qin Jun berada di tengah kolam Yulei, petir mengitari tubuhnya. Dia bergumam, "Ini sakit." Kemudian muncul ki berbentuk naga di atasnya. Tai Bai mengingatkan, "Yang Mulia, jangan lupa untuk memakai tekniknya." Qin Jun menjawab, "Iya." Tai Bai memberi instruksi, "Satu orang tinggal di sini, dan yang lain berjaga di luar." "Dan siapa yang akan membawa Fahai dan Xiaoli kembali?" Daji berkata, "Aku akan tinggal di sini dan menjaga Yang Mulia." Li Bai berkata, "Yuanba, ayo jemput mereka ke sini bersama." Yuanba menjawab, "Oke, ayo pergi." Tinggal Daji sendirian yang menjaga Qin Jun yang sedang berlatih di kolam. Raja Luo dibunuh, dan berita tentang raja legendaris sebelumnya Bei Gongzu juga tersebar ke seluruh dinasti dan negara sekitar, dan semua orang terkejut atas perubahan ini. Reputasi Qin Jun dan yang lain juga telah menyebar seluruhnya, dan dengan nama Overlord, telah menjadi sangat terkenal. 10 hari kemudian, Xiaoli melihat Qin Jun. Hanya dalam 10 hari, Kak Qin Jun telah mencapai level ketiga kultivasi Immortal Charis. Vajranya tidak rusak,
keren sekali. Daji berkata, Yang Mulia harusnya segera bangun. Ding, kesempatan untuk memanggil dewa dan monster setiap sebulan sekali datang. Qin Jun berkata, sebulan terlewati. Sistem panggil. Sistem memulai memanggil iblis dan dewa secara acak. Dan mendapati belum diketahui tetapi seperti anak kecil pakai tongkat. Qin Jun berkata lagi, oh ngomong-ngomong, ada undian acak, ayo ambil itu dulu. Memulai undian acak. Ding, selamat kepada host telah mendapatkan The Breath Talisman. The Breath Talisman bisa menyembunyikan seluruh napas dan bentuk tubuh host, adalah The Invisibility Talisman yang telah ditingkatkan, bahkan yang terkuat dari negeri dongeng tidak bisa melihat host. Hanya bisa digunakan satu kali, dan durasinya sepanjang satu tangkai dupa. Qin Jun bergumam, item ini cukup bagus. Ngomong-ngomong, sistem, kalau kita mendapat pasukan dewa dan iblis, kapan mereka akan datang? Apakah sama dengan dewa dan iblis hari-hari lalu? Sistem menjawab, ya, sama dengan dewa dan iblis, dan mereka akan tiba. Qin Jun bergumam lagi, kalau begitu kita harus mencari waktu dan memanggil pasukan dewa dan iblis. Berpindah di luar gua, mereka berlima masih berjaga. Fahai membuka matanya. Amitabha, anjing berkata, akhirnya tiba. Bei Gongzu terbang di lokasi dengan momentum berbeda. Yuanba berteriak, Pak Tua, apa kau kembali untuk mati? Bei Gongzu berkata, hari ini aku akan membuat kalian meninggalkan dinasti Nanzu. Sambil membawa pedang diselimuti aura hijau, Wu Jing terbang untuk melawan. Dua energi hijau dan biru saling bertabrakan. Membidik. Wu Jing terlempar jauh menabrak batu hingga gua bergetar. Di dalam gua, Xiaoli dan Daji merasakan getaran. Apa yang terjadi? Daji menengok ke Qin Jun. Yang Mulia, Bei Gongzu telah kembali. Qin Jun sudah berpakaian rapi. Ayo keluar dan lihat. Kemudian mereka keluar dan melihat Patua Gongzu di atas udara. Tes, orang ini ternyata punya nyali untuk kembali. Tai Bai berkata, Yang Mulia, Bei Gongzu kelihatannya memegang dua senjata sihir level sangat tinggi yang bisa melawan Sa Wujing dengan setara. Qin Jun berkata, kalau Wujing kalah, bukannya kita semua akan mati. Tai Bai menjawab, jangan khawatir, Wujing hanya tidak bisa menjatuhkannya sementara, bahkan jika dia memegang senjata sihir level tinggi, Bei Gongzu bukan tandingannya. Bagaimanapun, Demon Subduing Staff milik Wujing juga sangat luar biasa. Dijelaskan Demon Subduing Staff adalah tongkat penakluk iblis. Qin Jun berkata, itu bagus. Hah? Qin Jun melihat di atas. Seperti ada sepasang mata di awan petir.